kehidupan yang sangat kaya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, dan kaya akan kearifan lokal. Kearifan lokal ini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan sebagai identitas bangsa kita. Salah satunya Kabupaten Oku, yang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan budayanya. Tidak hanya subur akan sawah dan sungai, Kabupaten Oku juga mempunyai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kearifan lokal inilah yang bisa menjadi sumber dasar dari pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal merupakan nilai, pengetahuan, dan budaya yang lahir dari masyarakat sekitar secara turun-menurun. Di Oku sendiri, banyak sekali contoh kearifan lokal, mulai dari budaya, hasil alam, pariwisata, dan lainnya. Yang dimana dapat berpotensi menjadi kesejahteraan bagi suatu masyarakat sekitar dan menjadi identitas budaya masyarakat tersebut. Kalangan adalah salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Sumsel, khususnya di Oku. Pasar Kalangan adalah pasar rakyat yang buka pada hari tertentu saja, khususnya seperti contohnya pada hari Kamis atau Minggu di desa atau kecamatan. Kalangan adalah pasar rakyat di mana rakyat tersebut berkumpul dari berbagai kalangan untuk berjual beli dan bersosialisasi. Nah, ciri dari pasar Kalangan ini adalah tidak setiap hari ada, pada hari tertentu saja. Biasanya lokasinya menggunakan lahan lapang atau lahan kosong. Barang yang diperjualbelikan juga beragam, seperti hasil bumi, kopi, sayur, buah, dan kebutuhan rumah tangga, serta makanan tradisional. Selain manfaat ekonomi, kearifan lokal juga kaya akan nilai sosial. Salah satu contohnya, kegiatan gotong royong. Di Agan Komering Ulu, gotong royong masih sangatlah kuat. Misalnya saat ada hajatan, pembangunan rumah, atau kegiatan adat, masyarakatnya saling membantu tanpa pamrih. Nilai kebersamaan ini adalah modal sosial yang penting untuk pemberdayaan. Dengan gotong royong, pembangunan rumah bisa berjalan dengan cepat dan bisa meningkatkan rasa persatuan yang lebih erat. Kearifan lokal juga bisa terlihat dengan cara masyarakat menjaga alam. Sungai Ogan misalnya, sejak lama sudah menjadi sumber kehidupan. Masyarakat punya aturan tidak tertulis untuk tidak merusak sungai, karena mereka tahu kalau sungai adalah urat nadi kehidupan. Begitu juga dengan hutan. Banyak tradisi melarang penebangan sembarangan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Namun, kearifan lokal di Oku menghadapi tantangan besar. Modernisasi dan globalisasi membuat sebagian generasi muda kurang mengenal budaya daerahnya. Jika tidak dijaga, maka kearifan lokal bisa hilang di tanah zaman. Solusi dan peran generasi muda. Solusinya adalah dengan pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi. Sekolah bisa mengenalkan budaya lokal sejak dini. Pemerintah daerah bisa mendukung UMKM berbasis kearifan lokal. Sementara itu, generasi muda berperan sebagai motor penggerak dengan kreativitas dan inovasi. Bayangkan saja jika kuliner khas Oku dijual secara online dan kerajinan tradisional dipasarkan ke mancanegara, serta budaya daerah yang dipromosikan melalui media digital. Maka, kearifan lokal bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga berkembang. Rumah adat lama Oku sebenarnya punya daya tarik yang besar. Misalnya, arsitektur khasnya yang unik bisa dikemas sebagai destinasi wisata, edukasi maupun budaya untuk pasar lebih luas. Nilai sejarah dan filosofi yang terkandung juga bisa diperkenalkan melalui pameran, tur budaya, atau konten kreatif. Dengan dukungan teknologi digital, masyarakat, terutama anak muda, bisa mempromosikan rumah adat lama melalui media sosial, marketplace pariwisata, ataupun festival budaya. Hal ini bukan hanya melestarikan warisan leluhur, tapi juga memperkenalkan identitas Oku melalui tingkat nasional maupun internasional. Baiklah teman-teman, di sini kami sedang berada di Dusun Batu Raja dan kami sedang ada di salah satu rumah warga yang tinggal di Dusun Batu Raja. Silakan perkenalan, Kak. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahrani Gustiara, selaku tuan rumah yang dari rumah Bahi yang ada di Jalan Dusun Batu Raja. Oke Kak Zahrani, kami izin wawancara sedikit tentang kearifan lokal. Kira-kira kearifan lokal atau tradisi apa sih yang masih melekat di Dusun Batu Raja ini? Kalau untuk di Dusun Batu Raja sendiri, kearifan lokal yang masih melekat sampai sekarang itu udah nggak terlalu banyak lagi. Salah satunya mungkin misalnya kayak kalau misalnya ada salah satu tetangga yang sedang menikah, mungkin akan ada acara kayak arak-arakan atau gotong royong untuk masak nasi lemak atau kayak dodol gitu, wajik. Mungkin cuman itu aja sih. Oke, kalau untuk kearifan lokal yang kayak
tradisi gitu mungkin udah nggak terlalu banyak lagi ya Kak. Tapi kalau misalkan untuk kearifan lokal di bidang kayak rumah-rumah adat itu kira-kira gimana Kak? Kalau kayak untuk di rumah adat di Dusun Batu Raja sendiri itu udah nggak terlalu banyak lagi, kayak apa sih sebetulnya rumah bahi ya gitu. Kalau rumah bahi yang ada di Dusun Batu Raja itu udah nggak terlalu banyak, mungkin bisa dihitung sih sekitar 2-3 rumah lagi yang tersisa, dan sisanya bangunan yang ada di Dusun Batu Raja itu udah rumah selayaknya rumah zaman sekarang aja. Kalau misalkan untuk ciri khas dari rumah bahi itu tadi apa ya Kak? Kalau rumah bahi sendiri mungkin itu identik dengan dari atap rumahnya yang lancip, habis itu bangunan dinding-dinding rumahnya itu yang terbuat dari papan atau dari kayu beserta ukir-ukiran yang kayak di sini tuh, di samping-samping sini. Mungkin itu aja sih. menjaga dan mengembangkan kearifan lokal Oku, masyarakat bisa maju tanpa kehilangan jati diri. Pemberdayaan berbasis kearifan lokal di Oku bukan hanya tentang melestarikan tradisi saja, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi, memperkuat persatuan, dan menjaga lingkungan. Mari kita lestarikan, kita kembangkan, Dan kita banggakan kearifan lokal Oku. Demi masa depan yang lebih mandiri Sejahtera. dan berkelanjutan. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.